Lagi apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Semangat Gus. Lagi jengkel saya, pura-puranya. Saya suka topik ini. Makanya kemarin saya sempat kepengen mengusulkan ke Gus untuk membahas topik ini gitu. Kebetulan saya pantau lagi seru bicarakan topik ini. Jadi saya mohon izin naik. Kasih edukasi. Itu orang-orang yang menganggap PKI, tadi saya sudah kasih statement, mereka yang menggadang-gadang tentang isu PKI-nya ada, PKI ada, kebangkitan PKI ada, neo PKI ada, adalah hoax. Dan mereka yang berbicara seperti itu artinya adalah orang-orang goblok dan diteruskan kepada orang-orang yang goblok. Gini Gus, mohon izin berpendapat nih Gus ya. Ya. Jadi menurut pendapat saya, bahwa sejarah tentang adanya PKI memang tidak bisa disangkali, tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Menurut pendapat saya, jadi saya coba untuk berpendapat yang seimbang. Jadi terkait keberadaan PKI menurut saya, itu fakta. PKI pernah ada, tapi yang perlu untuk diklarifikasi menurut saya adalah masyarakat juga perlu tahu bahwa PKI sudah dibubarkan, gitu. Itu menurut saya. PKI sudah dibubarkan, bahkan bukan hanya dibubarkan, para simpatisannya, para pengikut PKI dibantai semua. Jadi menurut saya bangga dengan era sekarang ini. Di zaman Pak SBY, Gavatar dibubarkan, tapi tidak ada pembantaian. Itu fakta. Di zaman Pak Jokowi, HTI dibubarkan, tapi tidak ada pembantaian. Nah, ini yang perlu, menurut saya ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, membedakan mana rezim yang mengedepankan kemanusiaan dan mana rezim yang mengedepankan keserakahan gitu, ambisi ya. Hanya karena sebuah ambisi kekuasaan merasa tidak mau diganggu sehingga melakukan pembantaian. Untuk menurut saya itu penghilangan jejak. Pembantaian terhadap simpatisan, para simpatisan dan pengikut PKI, menurut saya itu penghilangan jejak ya. Ini pendapat saya, Gus. Karena sekarang isu PKI kan sekarang sementara berbalik arah. Kemarin-kemarin kubu pendukung pemerintah, ya termasuk saya, dituduh PKI, tapi sekarang isu PKI sekarang lagi berbalik arah nih. Apalagi dengan statementnya Ibu siapa namanya itu sangat jelas dan sesuai realitas. Saya sependapat bahwa para Bung Karno dan para pahlawan revolusi adalah korban dari kudeta Soeharto. Saya kira itu mantap sekali. Dan itu yang sesuai dengan realitas. Kalau film G30 SPKI dikasih judul pengkhianatan PKI. Menurut pernyataan atau statement dari Pak Harto dalam film G30 SPKI, beliau mengatakan bahwa PKI telah melakukan coup atau perampasan kekuasaan secara sah. Faktanya mana? Faktanya selepas Bung Karno, apakah PKI yang berkuasa? Logikanya kan begitu. Tidak ada dalam buku sejarah manapun bahwa PKI sempat berkuasa di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu fakta. Tidak ada dalam sejarah manapun bahwa PKI pernah berkuasa.
yang nyata, yang kita lihat, yang kita tahu hingga saat ini bahwa selepas Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia, yang melanjutkan selanjutnya dari Bung Karno adalah Soeharto. Dan ada fakta-fakta yang berusaha untuk disembunyikan, tapi memang kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri untuk menampilkan, untuk memancarkan cahayanya, menurut saya seperti itu. Sehingga saat ini kan kebenaran mulai terungkap. Tirai-tirai kepalsuan itu mulai dibuka, bahwa yang melakukan kudeta, yang melakukan perampasan kekuasaan bukan PKI tapi Soeharto, itu fakta. Saya berani dan saya siap ambil risiko. Saya siap ambil risiko atas statement ini bahwa yang melakukan perampasan kekuasaan bukan PKI. Betul. Ya. Saya tahu, ya. Bang Kris. Soal itu saya paham ceritanya. Cuman saya mau mengatakan untuk bab itu tidak pantas. Saya lebih rangkaiannya, substansinya lebih berbicara ke sekarang ada isu PKI, itu adalah hoax. Saya sampaikan hoax itu adalah pembodohan publik. Kalau masalah kebenarannya kan sudah ada yang usut. Fakta-faktanya kan sudah mulai kebenaran itu muncul. Gitu loh. Adanya kudeta, pasukan Birawa, dan lain-lain saat tentara itu memasukkan ke lubang buaya. Sejarah yang dipelesetkan dengan sutradara tidak jelas. Saya enggan sebetulnya untuk mengomentari masalah itu. Saya lebih pada substansinya adalah tentang hoaknya saja. Isu yang dinaikkan kembali, yang sebetulnya itu tidak ada. Gitu loh. Iya. Lanjut. Ini gimana ya kita membuat kesimpulan? Tapi saya tetap yakin bahwa yang memainkan isu PKI adalah orang-orang yang pro Soeharto, pro era Orde Baru. Saya siap ambil risiko atas statement ini. Saya yakin itu. Orang-orang yang memainkan isu PKI, termasuk Pak Gatot Nurmantio, termasuk Pak Kiflan Zain, siapapun juga yang memainkan isu PKI, pasti ada jejak digital terafiliasi dengan keluarga Cendana. Itu fakta. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan saya berani, saya siap ambil risiko atas statement seperti ini. Karena memang sudah saatnya kebenaran sejarah itu diungkapkan. Maksud saya agar ke depan generasi penerus bangsa, saudara-saudara kita yang bangku pendidikan, itu tidak dewasa dengan tidak betul-betul menjadi dewasa dengan pemahaman yang keliru, dengan sejarah yang diputar-balikan. Saya kira seperti itu. Bagus itu. Ya. Jadi itu yang saya kemarin bikin video itu, Gus. Saya merinding loh. Saya merasa bakalan berisiko video saya itu. Cuma saya pikir, apa gunanya saya hidup? Apa gunanya saya hidup? Kalaupun resikonya taruhan nyawa, intinya saya sudah menyampaikan suatu kebenaran yang akan saya wariskan kepada generasi penerus. Mereka akan mendengar video saya, mereka akan mendengar statement saya. Itu prinsip saya, Gus. Iya. Gimana menurut Gus? Pandangan Gus aja. Kalau pandangan saya, kalau bicara PKI. Kalau untuk masalah sejarah, untuk kebenaran, yang jelas saya menggarisbawahi begini. PKI ini adalah bagian daripada politik. Kalau soal kebenarannya dulu saya belum ada. Kebenarannya saya belum ada dan itu bukan di zaman saya. Jadi saya katakan wallahu alam. Kebenaran itu hanya milik Allah. Akan tetapi saya berbicara lebih pada yang terjadi saat ini. Entah itu tanpa menyampingkan, entah itu adalah film G30 SPKI itu benar fakta ataupun hanya untuk frame masyarakat di zaman Orde Baru, itu saya tidak tahu. Yang jelas saya lebih memerangi, mengedukasi masyarakat
bahwa tentang kebangkitan PKI dan isu PKI ini sebetulnya hanya hoax. Kebangkitannya itu tidak ada, PKI-nya tidak ada. Bukan artinya kita pro terhadap PKI, tidak. Akan tetapi ini sudah jelas-jelas kita meluruskan bahwa itu tuh bohong semua. Kasihan masyarakat akhirnya pada saling hujat. Nah, ini orang yang paling salah besar adalah Gatot Nurmantio yang telah mengeluarkan statement di layar kaca waktu itu, ada Rosi atau Najwa waktu itu. Ya. Itu mengungkapkan kebangkitan PKI, tetapi tentang adanya PKI itu sekelas Pak Jenderal yang bintangnya sudah penuh loh. Mana satu PKI saja tidak ada. Ini kan sangat disayangkan. Nah, saya setuju. Percayai akhirnya masyarakat di zaman sekarang yang awam tentang sejarah PKI, kebenaran PKI, apalagi orang yang awam medsos tiba-tiba nonton itu statement-statement Gatot, ini kan akhirnya orang mengadu domba. Orang saling hujat di sini. Iya, iya. Begitu. Itu ya. Jadi saya sependapat dengan itu. Misalkan Pak Gatot Nurmantio seperti yang Gus katakan tadi. Kalau beliau itu benar-benar tahu dan benar-benar informasi yang beliau dapat itu, beliau pegang itu adalah informasi yang valid. Beliau bisa memastikan, itulah pertanyaannya tadi. Kenapa ketika beliau masih menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, beliau tidak memerintahkan untuk menangkap PKI itu? Di mana sarangnya? Dan kira-kira tindakan apa saja yang mereka lakukan yang melanggar hukum? Harusnya pada waktu itu kan beliau masih punya power. Sebagai seorang Panglima TNI kan ada powernya. Seperti itu. Nah, jadi saya sependapat dengan itu. Kenapa baru sekarang beliau menghembuskan isu PKI? Kenapa tidak waktu dulu beliau masih menjabat sebagai Indonesia? Nah, ini jelas seperti yang Gus katakan, bahwa isu PKI itu yang sekarang maksud saya memang hanyalah isu politik. Saya sependapat dengan itu. Tapi kalau kita bicara soal sejarah PKI, apakah PKI pernah ada atau tidak? Ya jelas ada, memang ada. Tapi juga satu fakta bahwa sudah dibubarkan pada tahun 1965 sudah dibubarkan, bahkan sudah dibantai semua para simpatisan dan pengikut PKI. Nah, ini jadi masalah lagi, Gus. Kalau kita bicara seperti ini, biasanya kita dituduh anak PKI, cucu PKI atau membela PKI. Gimana coba, Gus? Ya begitulah. Makanya yang bicara saya keluarkan, saya bertanggung jawab. Coba kalian berbicara yang suka menuduh PKI di depan saya, langsung saya gamparin. Bila perlu saya gamparin depannya polisi, saya bertanggung jawab. Enggak apa-apa, gamparin aja mulutnya 7 bulan lah. Biarin. Gamparin sekalian. Biar viral sekalian. Ini aku gamparin orang yang nuduh, yang mengkomuniskan orang yang bilang PKI. Tak gampar sekalian. Gitu. Oke, kalau saya sih biasa aja. Kalau saya sih biasa aja dapat ocehan seperti itu, saya biarkan aja. Karena apa? Menurut saya orang yang suka begitu itu dia nggak punya daya debat, dia nggak punya daya argumen, dia nggak punya daya berargumen dengan baik. Otaknya dangkal, nggak ada isinya, sehingga ketika dia merasa tidak mampu, maka yang dinaikkan adalah dasar PKI. Karena nggak punya alat PKI. Karena nggak punya alat lain. Alatnya cuma itu sekarang. Alat itu dapat dari Pak Jenderal. Iya toh? Dan itu fakta juga loh.
tahun 2017, 2018 itu ada oknum-oknum FPI yang ketahuan mencetak bendera PKI. Itu saya kira itu perlu kita naikkan terus. Perlu kita naikkan terus. Kenapa mereka mencetak bendera PKI? Setiap ada demo bawa bendera tersebut lalu bakar. Dicetak sendiri kemudian dibawa di aksi demo bakar sendiri. Maksudnya apa? Katakan itu oknumnya. Menurut saya begini. Kalau Anda membuat bendera PKI, saya kira itu satu wujud bahwa begitu cintanya Anda dengan PKI. Anda rajin mencetak bendera PKI, menurut saya itu suatu wujud bahwa Anda begitu mencintai PKI sehingga Anda begitu rajin cetak benderanya. Oke Gus, terima kasih sudah diizinkan naik. Edukasi terus masyarakat, Bang Kris. Edukasi tetap jalan terus ya. Jangan sampai masyarakat sekarang dibodohi oleh narasi-narasi demi kepentingan politik. Siap, siap. Lain kali saya naik lagi Gus. Baik, terima kasih Bang Kris. Siap, lanjutkan. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama Gus. Waalaikumsalam.